Baik, terima kasih Nanda. Kami nantikan informasi terbaru dari Anda nanti. Kita langsung ke pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, ada Adi Prayitno. Selamat siang Mas Adi, apa kabar? Mas, Mas Adi, hari ini PDIP akan mengumumkan calon kepala daerah lagi di gelombang ketiga. Pilkada Jakarta, Anda melihatnya siapa yang lebih berpotensi? Anies Baswedan atau Basuki Cahayapurnama? kalau saya melihat justru Anies Baswedan ya, karena memang membaca korespondensi historisnya, rasa-rasanya memang PDIP relatif serius untuk menjajaki komunikasi politik dengan Anies. Pertama, Anies ini kan sejak lama tokoh eksternal yang selalu disebut oleh PDIP soal kemungkinan akan diusung dalam Pilgub Jakarta. Yang kedua, memang PDIP dan Anies Baswedan ini kan sama-sama memiliki historisitas yang sama-sama dikucilkan, sama-sama dikerdilkan, sama-sama tidak diajak dalam koalisi besar ya, yang diusung oleh Kimplas. Nah, yang ketiga tentu karena faktor misalnya ini antara PDIP dan Anies, bagi saya saling membutuhkan satu sama yang lain. Dari segi PDIP tentu mereka ini butuh nama besar yang relatif kompetitif, bahkan berpeluang untuk mengalahkan Ridwan Kamil dan Suswono yang diusung oleh koalisi mayoritas ya Kimplas yang ada 12 partai politik. Sementara PDIP dari segi partai hanya satu dan karenanya Anies merupakan salah satu opsi yang saya kira relatif ya kuat untuk bisa mendandingi kekuatan mereka. Sementara pada saat yang bersamaan kita tahu bahwa Anies ini adalah sosok yang kelihatan juga ingin maju dalam Pilkada Jakarta di 2024 dan Anies satu-satunya cara dan satu-satunya pintu untuk bisa berlayar hanyalah dengan bergabung dengan PDIP. Jadi dalam konteks ini saya kira sepertinya memang Anies relatif lebih memungkinkan sebagai variabel yang jauh lebih menjanjikan untuk maju di Pilkada Jakarta dibandingkan dengan nama-nama yang lain. Saya kira PDIP sebenarnya punya nama besar ya, kader-kader di dalamnya seperti misalnya ada Ahok terutama, di situ ada Rano Karno dan Pak Jarod, tapi memang harus diakui jika dihadap-hadapkan dengan Ridwan Kamil, nama-nama ini sebenarnya tidak terlampau kompetitif, bahkan tidak memperbesar ceruk pemilih di luar PDIP. Karenanya paling mungkin kalau PDIP ini bisa berkomunikasi dan mengusung Anies sebagai salah satu kandidat di Jakarta, bagi saya PDIP nantinya akan mendapatkan sokongan dari kekuatan partai politik lain, terutama dari pendukungnya Anies Baswedan. Jadi ini variabel yang saya sebutkan bahwa Anies jauh lebih diuntungkan dan memungkinkan akan diumumkan sebagai salah satu kontestan yang mungkin nanti siang ini akan diumumkan oleh PDIP sebagai salah satu kandidat yang akan diusung di Jakarta. Saya kira di situ konteksnya. Mas Adi, kalau PDIP kan sudah terkenal partai berbasis kader. Ahok juga sudah mengatakan pastilah kader PDIP yang akan diusung. Anda melihatnya seperti apa? Apakah PDIP melunak atau menunggu Anies Baswedan akan menjadi kader PDIP mungkin? Ya, tidak ada bantahan apapun bahwa PDIP itu adalah partai kader, partai yang sangat ideologis. Bahkan semua orang tahu bahwa PDIP dan Anies ini merupakan dua variabel yang saya kira sangat sulit untuk bisa bertemu dengan yang lain. Saya selalu mengistilahkan ini bagaikan langit dan lubang sumur yang saya kira ini sulit untuk bisa disatukan sama yang lain. Tapi dalam konteks Pilkada Jakarta kali ini, saya merasa antara Anies dan PDIP ini sama-sama memiliki kebutuhan yang sama ya, sama-sama butuh soal bagaimana menghadapi kekuatan mereka yang akan dihadapi yaitu Kimplas yang mengusung nama pesohor namanya Ridwan Kamil dan Suswono yang kemudian ditopang oleh puluhan partai politik yang menurut saya sampai hari ini juga cukup solid. Jadi dalam konteks itulah memang tinggal PDIP sebenarnya. Apakah PDIP akan tetap mempertahankan partainya sebagai partai kader dan partai ideologis, sementara pada saat yang bersamaan PDIP masih membutuhkan ceruk pemilih di luar kekuatan mereka, yang tentu opsinya ada pada Anies Baswedan. Karena bagi saya melawan kekuatan Gimplas di Jakarta ini tentu tidak hanya bermodalkan jargon-jargon ideologis, tidak hanya cukup bermodalkan misalnya alasan kader adalah utama, tapi bagaimana taktis pragmatis bahwa PDIP harus mulai menghitung siapa sebenarnya jagoan yang bisa diusung kompetitif dan bisa memenangkan pertarungan. Toh kalaupun toh misalnya PDIP itu mengusung Anies Baswedan, saya kira tidak menyalahi patsun politik PDIP. Karena PDIP kan ada kecenderungan ingin menjadikan kader mereka sebagai wakilnya. Ada Rano Karno di situ disebut,
ada kemudian Hendy, dan ada nama-nama lain. Di berbagai tempat, saya kira tidak semua kader yang diusung oleh PDIP. Yang paling penting adalah dalam setiap kandidasi gubernur, bupati, dan wali kota, masih ada kader PDIP yang kemudian bisa diusung, entah sebagai wakil ataupun sebagai calon utama. Dan saya kira dalam konteks itu, PDIP tidak perlu merasa berdosa, PDIP tidak perlu merasa bahwa dengan mengusung Anies, ideologi dan kaderisasi partai mereka akan berkurang. Bagi saya tidak begitu, kecuali ya calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh PDIP adalah mereka outsider semua, bukan kader. Mungkin dalam konteks itu kaderisasi dan ideologi politik PDIP layak dipertanyakan. Tapi kalau yang diusung hanya calon gubernurnya adalah eksternal seperti Anies Baswedan, tapi wakilnya adalah dari PDIP, saya kira PDIP masih pada posisi yang menurut saya on the right track. Karena masih menaruh kader terbaiknya sebagai salah satu kontestan yang sangat mungkin akan diusung dalam kompetisi seperti Pilkada Jakarta. Saya kira di situ Mas konteksnya ya. Oke, Mas Hadi kan PDIP punya kadernya sendiri juga sebenarnya di Jakarta. Ada Ahok yang bahkan elektabilitasnya itu di bawah Anies, tidak berbeda jauh seperti itu. Kalau Litbang Kompas bilang bedanya 8%, Anies 29,8, Ahok 20%. Sementara Ridwan Kamil hanya 8% lebih. Kenapa tidak ada kemungkinan yang dipasangkan di Jakarta adalah Basuki Cahayapurnama, lalu PDIP punya provinsi lain yang belum diumumkan seperti Jawa Barat salah satunya. Mungkin saja Anies Baswedan dicalonkan di Jawa Barat, sementara Basuki Cahayapurnama di Jakarta. Ia juga pernah memimpin Jakarta. Adakah kemungkinan seperti ini? Ya kalau Anies sebenarnya style dan passion politiknya hanya di Jakarta. Jadi Anies ini sebenarnya relatif tidak bisa diperintah dan ditugaskan oleh siapapun. Misalnya tiba-tiba PDIP ingin mengusung Anies di Jawa Barat, kecenderungan Anies akan menolak. Ataupun misalnya mau diusung di Jawa Tengah ataupun di Jawa Timur, kecenderungan bagi Anies akan menolak. Pertama, Anies memang tidak ada keterkaitan apapun dengan PDIP secara struktural. Dan pada saat yang bersamaan, kemenangan Anies tentu akan semakin gelap gulita selain di luar Jakarta. Jadi dalam konteks itulah, kalau ada chemistry yang bisa dipertemukan antara Anies dan PDIP, jawabannya adalah Jakarta. Dan sangat kelihatan sekali Anies itu siap maju bersama dengan PDIP sebagai salah satu kontestan dengan catatan-catatan apapun. Bahkan ketika Anies datang ke kantor PDIP Jakarta kemarin itu sebagai bentuk penegasan bahwa Anies dalam banyak hal sudah mulai berkompromi menjemput tiket yang kemungkinan akan mengusung dirinya untuk maju dalam Pilgub. Jadi bagi saya kalau Anies rasa-rasanya sulit untuk diminta, apalagi misalnya diperintah untuk maju di tempat lain selain di Jakarta. Tapi kalau Ahok masih mungkin, karena Ahok masih terikat posisinya sebagai kader PDIP. PDIP ini kan adalah partai politik yang tegak lurus ya kepada ketua umum mereka. Kalau ketua umum mereka Megawati memerintahkan Ahok misalnya di Jawa Barat, di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur, tak ada pilihan lagi bagi Ahok. Harus diambil itu kesempatan dan melaksanakan perintah yang sudah diputuskan oleh partai. Jadi bagi saya, oleh karena itu saya masih cukup menduga bahwa Anies merupakan salah satu opsi yang akan diumumkan oleh PDIP. Kalau tidak siang hari ini, mungkin di sehari dua hari ini sebagai salah satu kontestan yang akan maju di Jakarta. Karena kalau tidak, dan PDIP tetap mengusung kader terbaik mereka, sebut saja Ahok misalnya, atau mungkin Pak Jarod atau Rano Karno, saya kira agak sulit untuk menambah ceruk pemilih di luar basis konstituen PDIP. Di tengah marginalisasi, di tengah upaya-upaya untuk mengkerdilkan PDIP di Jakarta, tentu PDIP harus berpikir bagaimana mencari teman sebanyak-banyaknya, mencari figur kuat, mencari figur sentral yang relatif kompetitif bisa mengalahkan Ridwan Kamil dan Suswono. Oke, kita juga dapat kabar kan Partai Buruh sudah mengusung Anies Baswedan ya Mas Adi. Kalau yang diusung Anies, di tengah kepungan Kim Plus, PDIP ini bisa memperoleh suara dari ceruk mana, elemen masyarakat mana dan juga pendukung parpol mana? Kalau mau jujur Mas ya, bicara tentang Pilkada Jakarta, PDIP dan Anies di atas kertas, ini kan saling melengkapi. Anies mewakili segmen pemilih Islam, PDIP memiliki segmen pemilih dari kalangan nasionalis. Jadi kalau tak ada huru hara apapun, mestinya dua kutub ini ketika bertemu saling melengkapi dan saling kuat. Karena antara basis nasionalisme dengan basis kelompok-kelompok Islam, ini akan bersatu melawan kekuatan politik Kim Plus. Meski ada jarak psikologis yang tidak bisa dibantah, bahwa sampai hari ini pemilih-pemilih PDIP, terutama loyalis Ahok,
belum sepenuhnya menerima Anies sebagai bagian dari mereka, apalagi diusung, apalagi menjadi kader dari PDIP. Dan pada saat yang bersamaan kita juga tahu bahwa pemilih-pemilih Anies masih tidak terima juga dengan PDIP, tidak terima juga dengan apa namanya sikap politik yang ditunjukkan oleh PDIP yang selama ini kerap menunjukkan wajah permusuhan dengan Anies Baswedan. Oleh karena itu, bagi saya, kalau ini dicarikan titik temu, ada komunikasi yang bisa mensimbolisasi bagaimana kepentingan Anies dan PDIP ini bisa disatukan dalam kepentingan politik Pilkada Jakarta. Saya kira Pilkada Jakarta akan menjadi pilkada yang menarik. Karena kalau tanpa Anies Baswedan, saya kira tidak ada elemen of surprise sebenarnya dalam pilkada kali ini. Sekali lagi Mas, ini ada kecenderungan marginalisasi politik. Dengan cara menumpuk begitu banyak kekuatan partai, dengan meninggalkan satu atau figur tertentu, supaya dia tidak mendapatkan tiket, supaya dia yatim piatu, supaya dia tidak bisa partner, tentu ini sebagai bagian dari supaya kekuatan politik mayoritas seperti Kim Plus itu bisa memenangkan pertarungan dengan mudah. Saya kira di situ bacaan saya. Kalau kemungkinan Anies Baswedan jadi kader PDIP bagaimana Mas Adi? Ya kalau memang itu permintaan dari PDIP dan sebagai syarat bagi Anies untuk bisa diusung, tidak boleh tidak bagi Anies. Anies tak bisa bernegosiasi kalau memang ingin maju dari PDIP. Tapi kalau bagi Anies syarat menjadi kader PDIP itu adalah mustahil, ya saya kira Anies tidak akan mendapatkan tiket dari PDIP. Tapi bagi saya, menjadikan Anies sebagai kader PDIP per hari ini itu sebenarnya kontraproduktif, juga tidak baik. Karena ada kesan, ada pemaksaan ya, supaya Anies itu berbaju merah. Ada paksaan bahwa Anies itu harus berkartu anggota PDIP, itu tidak bagus. Dari segi komunikasi politik, paling tidak ada komitmen. Ada kalimatun sawa yang saya sebutkan apa? Kesamaan nasib, kesamaan kepentingan politik, kesamaan-kesamaan bagaimana mereka punya common enemy, yaitu Kim Plus untuk bisa dikalahkan di Pilkada Jakarta. Kalau mau juga disebut harus ada fakta integritas, bahwa setelah Anies andai terpilih sebagai gubernur Jakarta, mungkin sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun setelah jadi gubernur, Anies bisa diminta untuk menjadi bagian dari PDIP. Itu mungkin bisa dilakukan. Saya termasuk yang sebenarnya agak miring melihat kalau hari ini tiba-tiba Anies berkartu anggota PDIP, bagi saya ini nggak bagus. Seakan-akan ada paksaan-paksaan yang saya kira di tengah simpati publik yang mulai gembuh kepada PDIP dan Anies, ini justru akan kontraproduktif. Alih-alih mereka akan mendapatkan simpati, tapi yang justru didapatkan, dikhawatirkan adalah bulian dan kritik-kritik keras yang saya kira akan merusak kredibilitas mereka sebagai penantang yang potensial menang di Jakarta. Oke, Mas Adi, soal ceruk suara, salah satu ex pengusung Anies Baswedan, yakni PKS, itu sebagai pemilik suara terbesar di Jakarta. Anda melihatnya jika PDIP mengusung Anies Baswedan, seberapa besar pengaruhnya suara PKS nanti bisa direbut oleh PDIP dan Anies? Kalau kita membaca hasil survei, ada yang disebut dengan istilah split ticket voting. Jadi pemilih-pemilih partai dalam banyak hal seringkali berbeda dengan pilihan partai politiknya. Sebut saja misalnya pemilih PKS. Per hari ini, begitu banyak pemilih PKS yang sebenarnya kalau bicara tentang pilkada itu lebih condong kepada Anies Baswedan dibandingkan dengan figur lain. Pemilih-pemilih PKB, pemilih-pemilih Nasdem, kalau kita cross check dalam apa namanya simulasi di survei, itu juga adalah mereka yang saya kira pilihan politiknya jauh lebih condong kepada figur lain ya, figur yang kemudian seperti Anies Baswedan. Kalau dari data yang kita punya, banyak pemilih PKB itu ke Anies, banyak pemilih Nasdem juga ke Anies Baswedan. Jadi dalam konteks itulah pilkada dalam banyak hal ketika begitu banyak borong-borong partai politik, itu yang diborong hanya perahunya, tapi orang-orang di dalamnya itu lebih condong ke tempat yang lain. Ini yang disebut dengan split ticket voting. Ini menunjukkan betapa keinginan elit, kepentingan orang-orang tertentu dan segelintir orang di partai itu belum tentu diterima oleh pemilih-pemilih mereka yang memang tidak bisa didikte oleh siapapun. Tapi kan opsi dari PDIP masih ada nama lain, seperti Basuki Cahayapurnama, Mas Adi, ada juga Rano Karno, bahkan untuk pasangannya mungkin ada Hendrar Priyadi, mantan wali kota Semarang ya. Anda melihatnya kalau selain Anies, kemungkinan terbesar potensial siapa? Ya, kalau bukan Anies, mestinya Ahok. Kalau kita bicara tentang dari
segi elektabilitas ya. Karena Ahok ini memang runner up ya dibandingkan dengan yang lain dan relatif misalnya kompetitif dibandingkan dengan Ridwan Kamil. Cuman kan Ahok ini punya problem serius. Pertama, pemilih Ahok ini kan mentok. Jadi angka Ahok hanya di situ-situ saja tanpa menambah ceruk pemilih yang saya kira bisa diharapkan untuk memenangkan pertarungan. Yang kedua, dosa masa lalu atau dosa politik Ahok ya soal penistaan agama saya kira belum sepenuhnya hilang dalam benak publik Jakarta. Jadi dalam konteks itulah bagi saya agak sedikit